Cek, cek, apakah suara saya sudah masuk, teman-teman? Masuk, Bib. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih sekian, maka kita akan memulai acara pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera, bisa sekali untuk diaktifkan ya, teman-teman. Itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Open Talk Academic pada malam hari ini. Sebelum kita memulai pada acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran sampai dengan akhir nanti. Berdoa, dipersilahkan. Recording in progress. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Didik Chandra Riawan. Mungkin kepada Pak Didik, apakah sudah siap? Ya, oke. Terima kasih, Mas Habib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Ini jarang-jarang ini ketemu teman-teman malam hari. Kalau biasanya ketemunya sama dosen malam hari rapat, tapi kalau sekarang sama mahasiswa agak rasanya ya sesuatu yang baru. Oke, tapi baiklah ya. Karena ini sesuatu yang harus disampaikan dengan clear ya, supaya nanti istilahnya tidak ada salah pengertian ya, salah pemahaman mengenai MBKM. Maka malam ini ya kita coba ya, kita diskusi ya, nanti kita sampaikan. Jadi kita sampaikan rencana dari departemen, kemudian mekanisme, detail teknisnya seperti apa. Ini akan disampaikan oleh Pak Dimas Anton. Ya. Terima kasih Pak Dimas Anton ya telah mengarrange acara ini, dan juga terima kasih teman-teman dari mahasiswa yang juga telah membuat acara ini semakin meriah, karena saya lihat sudah paling nggak ada 41, berarti kan 39 mahasiswa yang hadir ya. Ini Pak Eka juga sudah hadir belum? Pak Eka? Sudah nggih? Sudah hadir Pak. Ya. Oke. Jadi malam hari ini kita mulai lagi ya. Hadir Pak. Pernah kita pertemuan ketika acara sosialisasi awal semester. Nah sekarang ini coba ya kita tekankan lagi, tentunya dengan beberapa mungkin pembaruan atau ya katakanlah modifikasi dari yang telah kita lakukan sebelumnya. Mengingat ya semakin banyaknya jenis MBKM yang ditawarkan. Nah, karena MBKM ini sebenarnya kesempatan ya bagi mahasiswa untuk memperoleh ilmu dari luar kampus, dan harapannya tentunya kami di departemen adalah ilmu yang didapatkan ini memang istilahnya sejalan ya, intinya beririsan dengan keilmuan di bidang keilmuan di teknik elektro. Jadi nanti harapannya sih kalau memang bisa mengambil MBKM yang materinya itu memang sangat erat kaitannya ya dengan keilmuan di teknik elektro, maka harapannya nanti proses rekognisinya ya, proses transfer kreditnya itu akan semakin lebih mudah. Karena kami juga punya keterbatasan ya dalam hal nanti memberikan transfer kredit ya, karena kami juga harus mempertimbangkan ketercapaian target yang sudah ditentukan dalam kurikulum yang sudah kita buat di kurikulum 2018, di mana pada kurikulum 2018 memang ada beberapa yang nanti bisa kita gunakan sebagai tempat untuk memberikan rekognisi kepada kegiatan MBKM. Oke. Tapi intinya memang kami tidak ingin mahasiswa ini ya tanda kutip ya surut niatnya nanti, tapi kita kita sinergi bahwa departemen mempersiapkan mekanismenya dan juga aturan-aturan dan batasannya, dan harapannya mahasiswa juga merespon dengan baik, dengan positif, bahwa kalau memang ingin mengambil MBKM, ya, coba sedekat mungkin dengan keilmuan di teknik elektro, sehingga nanti kita bisa mentransfer SKS
mentransfer kegiatan itu ke SKS yang sesuai dengan mata kuliah di elektro. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan. Mungkin nanti Pak Krisnanto akan coba menjelaskan ya dengan lebih detail, dan nanti kita harus sepakat. Ya, kalau orang Jawa bilang mending geger di depan daripada geger di belakang. Jadi kita harus di depan saja, mending kita pastikan oke, nah kemudian nanti belakang tidak ada masalah, tinggal transfer. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Dedet atas sambutannya. Kemudian teman-teman, materi pada malam hari ini nanti akan dibawakan oleh Pak Dimas Naswani, di mana materinya utamanya ada dua, yaitu yang pertama aturan transfer kredit PKM mengenai berapa SKS atau apa saja dan syaratnya apa saja. Kemudian materi yang kedua ialah tata cara dan timeline, meliputi tentang dokumen apa yang dibutuhkan dan bagaimana proses dan juga kapan waktunya, seperti itu. Mungkin apabila nanti ada materi tambahan bisa disampaikan oleh Pak Dimas Anton. Kepada Pak Dimas Anton, apakah sudah siap Pak? Ya, insya Allah sudah siap. Selamat malam Mas. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas Pak. Monggo Pak. Langsung dimulai ya, baik. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedet telah memberikan sambutan dan hadir, juga Pak Eka yang sudah berkenan hadir, kemudian rekan-rekan Hima, terima kasih banyak atas usaha dan koordinasinya untuk acara malam ini, dan juga terima kasih kedatangannya teman-teman mahasiswa. Saya sangat surprise yang hadir 55 dan seterusnya menambah terus ya. Artinya antusias MBKM ini luar biasa. Semoga baik untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan mulai menyampaikan materi. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat screen saya, Mas Habib? Sudah nih Pak. Baik. Saya ganti langsung pointer. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mungkin sekitar 20-an slide ya. Mungkin agak banyak karena saya berpikir saya tidak mau ketinggalan semua hal yang terkait transfer kredit ini, karena ini jadi menurut saya adalah proses yang kita memang harus berhati-hati, dan juga supaya di belakangnya tadi Pak Dedet menyampaikan mending geger di depan gitu ya, kemudian damai di belakang daripada kurang jelas di depan, nanti di belakang nanti kita berakhir tidak enak gitu ya. Baik, langsung saya mulai. Ya, ini bahasanya di depan ini adalah latar belakang dari MBKM dari 8 bahkan sekarang 9 kegiatan gitu ya. Dan kemudian di ITS kita sendiri menjadi termasuk leader di aplikasi MBKM ini ya. Salah satu yang target dari kegiatan ini adalah transfer mata kuliah, dan ini menjadi kinerja ITS ya. Jadi kalau kita lihat di sini latar belakangnya, jadi bagi ITS ini adalah IKU-nya adalah indeks kinerja utama. Jadi kinerja ITS ini salah satunya dinilai dari MBKM, juga teknik elektro gitu ya. Dan di sini saya lihat saya tampilkan adalah semua stakeholder yang terlibat di MBKM, termasuk mahasiswa, dosen, departemen, dan pihak lain. Artinya pihak lain ini yang diskusi di antaranya adalah kementerian dan juga host MBKM atau penyelenggara MBKM. Jadi semua ini yang mendorong baik tidaknya pelaksanaan maupun capaian dari MBKM. Di mana dalam pelaksanaannya kita harus benar-benar menimbang-nimbang sebaik-baiknya antara capaian kurikulum dengan adanya program di luar kampus ini, kemudian jumlah mahasiswa dan proses administrasi. Artinya kurikulum kita itu sudah didesain bahwa Anda harus mengambil mata kuliah A, B, C, D, dan seterusnya
sedangkan dengan MBKM ini Anda di luar gitu ya, di luar kampus ya. Ini jadi salah satu hal yang memberatkan kurikulum gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswa, jadi kalau kita ketat di kurikulum maka prosesnya jadi rumit gitu ya, sehingga kita kemungkinan akan kesulitan menampung atau mengelola mahasiswa yang cukup banyak. Dan juga proses administrasinya ini karena saat ini semua sedang belajar, maka saya rasa nanti akan terus masih dinamis ya, tapi kita coba mengakomodasi semua pertimbangan-pertimbangan ini dalam rangka menimbang-nimbang sehingga kita mendapatkan capaian yang optimal. Sudah terlihat, jadi mohon mahasiswa agar tahu ya, jadi di sisi lain kita harus mempertahankan kurikulum, di sisi lain kita juga mensupport MBKM ini, hal yang harus ditimbang-timbang dengan saya rasa dengan sangat hati-hati gitu ya. Kemudian baik ini konten atau isi dari presentasi ini, jadi tadi sudah disinggung Mas Habib, saya breakdown jadi 4 ya, jadi ini kurikulum DT dan MBKM. Ini tujuannya adalah sekali lagi Anda perlu refresh mengenai kurikulum kita ya di teknik elektro dan bagaimana kita mengakomodasi kegiatan MBKM di dalam kurikulum ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai transfer kredit MBKM, berapa SKS, mata kuliah apa saja dan syaratnya. Kemudian tata cara, dokumen apa yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya, dan juga timeline ya, kapan waktunya. Gitu ya. Baik, langsung kita masuk ke yang pertama. Ini adalah kurikulum DTE ya, ini kurikulum K18. Jadi ini mungkin Anda sudah beberapa kali melihat tabel seperti ini. Ini saya sampaikan beberapa highlight yang apa nih warnanya ya, yang orange ini ya. Mohon maaf, ini saya highlight yang atas ini. Jadi ini adalah mata kuliah yang kita sediakan untuk Anda bisa diambil di semester sebelumnya. Artinya semester 2 Anda bisa ambil DSCT gitu ya. Semester 3 Anda bisa ambil dasar sistem tenaga listrik dan PropStat stock ya. Semester 4 Anda bisa ambil rangkaian analog, magnum, dan juga satu mata kuliah bidang keahlian. Jadi paket-paketnya kalau akselerasi, jadi kita bedakan antara jalur normal ya, lulus 18, 19, 20, 19, 18, 12 gitu ya. Ini lulus 8 semester. Atau Anda bisa akselerasi ya, jadi di teknik elektro Anda bisa berakselerasi lulus 7 semester gitu ya, dengan mengambil tambahan beberapa mata kuliah ini. Nah, kemudian highlight yang kedua di sini adalah beberapa mata kuliah yang bisa ditransfer di dalam MBKM ya. Di sini saya berikan bisa ditransfer ke semua kegiatan MBKM. Jadi semua kegiatan MBKM ini Anda bisa mentransfer sejumlah mata kuliah ini. Ada Technopreneur, kemudian Wastek, kemudian mata kuliah pilihan. Jadi total ada 11 SKS. Nanti lebih detail akan kita bahas di belakang. Apa yang bisa dilihat dalam tabel ini adalah Anda bisa merencanakan bagaimana kuliah Anda. Jadi kalau Anda bisa akselerasi 7 semester, kemudian 1 semester full MBKM, wah itu bebas gitu ya. Jadi Anda lulus tepat waktu, pengalaman di luar juga banyak gitu ya, artinya nilai plus dari MBKM. Nah, di mana ini sudah paket-paketnya. Semester ini juga sudah mulai kita jalankan paket ini, walaupun kurang sempurna karena beberapa mahasiswa ini kehabisan kuota PropStat stock ya, tapi insya Allah semester depan kita coba perbarui ya. Baik, ini adalah highlight dari kurikulum DTE ya. Jadi Anda bisa lulus 7 semester. Kalau Anda ingin MBKM dengan dengan santai, ya, dengan dimanapun MBKM-nya, Anda tetap bisa lulus tepat waktu, maka Anda bisa menggunakan sisa waktu 1 semester ini. Ini salah satu triknya, ya. Jadi rencanakanlah MBKM. Ya. Kemudian ini perlu saya highlight. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa di teknik elektro ini ada pembidangan, gitu ya. Jadi mata kuliah ini, jadi total ada 26 SKS mata kuliah wajib di bidang. Ini wajib Anda ambil ya, wajib Anda ambil.
Jadi kalaupun nanti kaitannya dengan MBKM, mata kuliah ini akan ditransfer, maka proses match-up-nya itu ketat, ya. Jadi karena ini adalah menjadi penciri teknik elektro ITS khususnya, ya. Jadi kita punya mata kuliah wajib ini teknik sistem tenaga, ini pengaturan, di sini telkom, kemudian di sini elektronika, ya. Di semester 5, 6, dan 7. Ya. Kemudian selain mata kuliah wajib ini, ya, jadi ada mata kuliah pilihan, gitu ya. Jadi di sini, ya, jadi ada mata kuliah pilihan di teknik elektro ini, ya, masing-masing bidang. Ya. Kalau saya highlight di sini, ya, jadi mulai yang TST, mulai desain dan instalasi sistem tenaga listrik, pengaman sistem tenaga listrik, ini kita sebutnya adalah mata kuliah pilihan yang diwajibkan, gitu ya, di teknik elektro. Mengapa di teknik sistem tenaga? Ya, karena ini adalah salah satu mata kuliah yang kompetensinya tinggi. Sebagai tambahan informasi, ya, adik-adik mahasiswa semua. Jadi Anda kalau MBKM di luar, Anda mendapatkan kompetensi lebih, gitu ya. Tapi ketika Anda ikut di jalur kuliah, ya, maka Anda mendapatkan mata kuliah ini, pilihan ini. Sebagai gambaran, mata kuliah ini, kalau Anda ingin dapatkan kompetensinya di luar, Anda harus membayar mahal dan bekerja keras, gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalnya Anda ingin training pengaman sistem tenaga listrik, gitu ya. Maka kalau selama Anda menjadi mahasiswa teknik elektro, maka ini gratis, gitu ya. Gratis cuma-cuma. Waktunya adalah 16 minggu, gitu ya, kali 1 jam, ya, 16 jam. Lebih, 16 kali 2, ya, jadi 32 jam. Kalau Anda ingin kompetensi desain instalasi, Anda juga gratis cuma-cuma, ya. Kalau Anda ini ambil di luar, Anda untuk mengambil satu mata kuliah ini, ya, di jalur profesional, Anda bisa menghabiskan jutaan, bahkan mungkin puluhan juta, gitu ya. Ini sama untuk mata kuliah yang lain, ya. Jadi misalnya security cryptography, gitu ya. Anda cari di luar sulit, ya. Artinya kalau Anda bisa ikut di misalnya Coursera dan sebagainya, Anda juga harus bayar. Tanya juga tidak bebas, gitu ya. Bayangkan Anda di teknik elektro sudah disediakan mata kuliah ini gratis, ya. Ini adalah kompetensi yang luar biasa yang bisa Anda ambil dan tidak terulang lagi ketika Anda sudah lulus, ya. Artinya ketika Anda melepas mata kuliah ini, maka Anda akan kehilangan, ya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kompetensinya. Nah ini mungkin tolong jadi catatan, gitu ya. Artinya ini timbang-timbang ketika Anda ber-MBKM dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi kompetensi di dalam dapat, di luar juga dapat, ya. Bukan kompetensi di luar menggantikan yang di dalam, ya. Baik. Kemudian dalam rangka mensupport MBKM ini, di teknik elektro sudah dibuat beberapa mata kuliah, ya. Yang kuning-kuning ini adalah mata kuliah baru. Yang 3 di sini ada mata kuliah namanya pembelajaran luar kampus. Ini mata kuliah baru di semester dasar 2021. Jadi sekarang ini baru buka dan ini menampung kegiatan MBKM. Jadi di sini judulnya pembelajaran luar kampus. Memang Anda di luar dan dihargai sebagai kredit, gitu ya. Kemudian ada mata kuliah yang lain, ya, ini yang kompetensinya juga sangat tinggi, ya. Anda kalau belajar teknologi 5G ini di luar Anda harus bayar mahal, gitu ya. Jadi di sini diajar profesor lagi, gitu ya. Jadi ini suatu kesempatan yang sebenarnya harus hati-hati untuk dipertimbangkan. Jadi pengajar-pengajar yang ada di kampus itu sangat kompeten dan juga Anda sudah disiapkan kurikulum yang baik. Jadi ini pertimbangan untuk kuliah di dalam. Bukan berarti saya meminta Anda untuk tidak keluar, gitu ya, tapi kita harus timbang-timbang, gitu ya. Baik, kemudian terkait dengan jalur MBKM. Jadi ini kemarin juga kita sudah singgung.
Tapi ini akan kami update sesuai dengan kesepakatan dan juga rapat di semua dosen teknik elektro. Jadi karena seriusnya mengawal MBKM ini, jadi saya ulangi bahwa jalur kuliah di teknik elektro Anda bisa mengambil jalur MBKM dan jalur kuliah. Tadi sudah saya sampaikan, ketika Anda mengambil jalur kuliah, Anda sudah mendapatkan mata kuliah yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga Anda mendapatkan kompetensi mata kuliah tersebut. Dimana ini kalau di luar itu sulit dicari gantinya ya, kecuali Anda exchange ya, Anda pertukaran pelajar di sana juga kuliah, mungkin sangat besar kemungkinan sama. Ya. Nah, di sisi lain Anda kalau mengambil jalur mata kuliah, maka atau jalur kuliah Anda mendapatkan kompetensi 144 SKS. Artinya Anda mendapatkan pas ya untuk 144 SKS. Nah, di sisi lain ini adalah opsi Anda mengambil jalur MBKM. Jalur MBKM di sini lebih tepatnya ini biasanya adalah jalur magang, studi independen dan sebagainya, di mana kegiatan MBKM ini adalah kegiatan luar kampus dan belajar mandiri gitu ya. Jadi kalau Anda mengambil jalur MBKM ini, maka sudah disediakan, kita sudah menyediakan up to ya, bisa sampai 20 SKS ya. Jadi ini terdiri dari PLK 1, PLK 2, ya, PLK 3, wastek, tekno, internship, topik khusus ya. Jadi kalau kita lihat topiknya di sini ya, jadi untuk 3 mata kuliah ini ditambah 2 yang bawah, ini memang sangat mungkin dikonversi di luar kampus. Untuk 2 mata kuliah yang atas ini adalah mata kuliah SKPP, dan kita sudah komit bahwa SKPP bisa 2 mata kuliah ini, wastek dan tekno, bisa dikonversi ke MBKM ya. Nah, di sini yang di biru-biru ini, yang biru ini, yang tanda 2 ini kita konversi menggantikan 144 SKS. Ya. Bagaimana hitungannya? Jadi tadi kita sudah membahas kurikulum DTE, ya, 144 SKS, di mana kalau kita kategorikan, ya, ada mata kuliah matematika, basic science, national institute dan sebagainya. Di sini ada dasar DTE, KP, pelatih wajib bidang, pilihan bidang, pilihan lain, dan MK prodi lain. Ini pengayaan. Nah, 6 SKS di sini, jadi 6 SKS ini, PLK 1 dan 2, ini akan menggantikan pilihan lain. Artinya ini pilihan bidang studi yang lainnya. Jadi di kurikulum teknik elektro 2018 ada mata kuliah pilihan lain, ya. Artinya lain bidang studi. Mahasiswa teknik sistem tenaga mengambil telkom mengambil teknik sistem pengaturan dan seterusnya. Ini 6 SKS dan ini bisa kita gantikan dari 2 mata kuliah ini, PLK ini, pembelajaran luar kampus. Ya. Kemudian wastek dan tekno ini menggantikan bagian dari nasional dan institut, muatan nasional dan institut yang ada di semester atas, di semester 7 dan semester 6 dan 7 ya. Nah, jadi total Anda akan mendapatkan 5 wastek dan tekno dan 6 yaitu 11. Ya. Jadi 11 SKS ini akan bisa langsung ditransfer dari kegiatan MBKM yang Anda ikuti jika waktu, jadi penggunaan waktunya mencukupi ya. Jadi total ada 11 SKS. Kemudian sisa yang lain ya, jadi pembelajaran luar kampus 3, internship dan topik khusus, ini tidak termasuk 144 ya. Artinya apa? Jadi ketika di sini Anda memilih jalur MBKM, kemudian bidang MBKM Anda tidak sesuai dengan teknik elektro, maka Anda kemungkinan akan mendapatkan 20 SKS transfer kredit, di mana 11 diantaranya, ya, 6/5, 11 diantaranya bisa menggantikan atau bisa mensubstitusi 144 SKS ini. Jadi nanti yang harus Anda tempuh di bangku kuliah adalah 144 dikurangi 11, yaitu 100
33 ya. Ini jika sama sekali tidak berhubungan dengan keilmuan teknik elektro ya. Nah, untuk mata kuliah yang lain, nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi jalur ini akhirnya tagline di sini ya, yang kuning-kuning ini adalah MBKM adalah sebuah pilihan ya, bahwa Anda bisa mengambil kompetensi full di jalur kelas atau di luar kampus. Di luar kampus ini Anda nanti masih bisa memilih Anda di luar kampus dengan kompetensi di luar elektro atau kompetensi yang dekat dengan teknik elektro. Nah ini pilihan tersebut akan mempengaruhi berapa jumlah kelulusan Anda. Jika Anda mempunyai kegiatan MBKM yang sangat sangat sesuai dengan teknik elektro, Anda bisa tetap lulus 144 SKS. Kalau tidak, maka Anda akan lulus 144 SKS plus ya. Nah, jadi ini harapannya seperti ini ya. Untuk student exchange dan sebagainya, Anda bisa mengambil kapan saja ya, kecuali mata kuliah semester 1 dan 2. Jadi karena ini sama-sama di kelas, Anda bisa tetap mengambil walaupun di semester 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Termasuk mata kuliah yang ada di atas ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini tadi kurikulum teknik elektro, maka kita lanjutkan ke bagaimana aturan transfer kredit dan lebih detail mengenai MBKM. Baik, ini adalah skema. Jadi kurikulum tadi, jadi dari slide yang sebelumnya tadi, ini adalah kurikulum teknik elektro ya. Ini saya coba merepresentasikan dalam pemisahan jenis-jenis mata kuliahnya ya. Jadi kurikulum teknik elektro ini ada dasar dan nasional ya. Dasar teknik elektro nasional institut ini total ada sekian ya. Ini tidak termasuk wastek dan tekno. Jadi wastek dan tekno saya pisah karena apa? Karena ini potensial di transfer kredit gitu ya. Kemudian ada wajib bidang, ada pilihan bidang studi. Ini bidang studi yang sama. Kemudian pilihan antar bidang studi. Jadi tadi contohnya adalah sistem tenaga mengambil Telkom, ya Telkom mengambil teknik sistem pengaturan dan seterusnya. Kemudian ada wastek dan tekno, ada pengayaan 3 SKS, kemudian KP 2 SKS, pra-TA 3 SKS dan TA ya. Nah, jadi yang atas-atas ini ya, ini Anda bisa bisa Anda konversi dari MBKM. Jadi sebagai ilustrasi Anda ber-MBKM 20 SKS ya. Ini dijamin ya. Jadi kita menjamin Anda jika waktu MBKM, jadi total jam kerja Anda di MBKM adalah setara dengan 20 SKS, ini sekitar 580 jam kalau tidak salah, maka Anda berhak mendapatkan transfer 12 SKS. Nah, 20 SKS ini Anda ambilkan ke yang mana gitu ya. Nah, ini tergantung dari bidang MBKM Anda ya. Jadi ada beberapa kategori di sini yang dikotai merah ini adalah transfer kredit dengan ketentuan match-up yang ketat. Jadi kalau kurikulum MBKM Anda tidak sesuai, jadi dosen pengampu atau dosen wali bilang, oh ini nggak sesuai, maka Anda nggak bisa. Gitu ya. Kemudian yang kuning ya, 2 ini, jadi wastek tekno PLK 12 ya, ini adalah transfer kredit tanpa matching ya. Walaupun Anda nanti tetap membuat tabel atau tabel match up, tujuannya supaya Anda aware dengan rencana MBKM Anda, tapi tidak matching tidak masalah gitu ya. Karena nanti dilihat apa sih PLK ini CPMK-nya nanti bisa kita lihat ya. Jadi tanpa match up ya, tanpa tidak sesuai pun Anda mendapatkan 11 SKS gitu ya. Kemudian pengayaan ya, 3 SKS. Ini Anda bisa matchingkan dengan 12 SKS ini ya. Namun semua transfer kredit ini karena transfer kredit di luar prodi mengikuti host ya. Kalau Anda transfer ke teknik sipil silakan, tapi nanti ketentuan dan aturan mengikuti teknik sipil gitu ya. Jadi ini juga ada risikonya gitu ya. Jadi kalau di teknik sipil nanti ketat dalam evaluasi ya, nanti Anda harus bekerja keras gitu ya. Jadi ini tidak diatur di prodi. Jadi ini murni
tergantung host prodinya, gitu ya, prodi luar elektro ya. Kemudian untuk yang biru ini, jadi ini ketentuan khusus ya, kita baca satu persatu ya. Yang satu tadi note 1 ya, tanpa wastek dan tekno ya. Jadi wastek dan tekno ini bisa di match up tanpa kesesuaian yang berarti boleh ya. Kemudian KP ya. KP ini bisa di-matchingkan kalau Anda belum KP ya. Ini nanti harus ada evaluator dari pembimbing KP. Nanti pembimbing KP ditentukan oleh koordinator KP. Anda bisa minta, Pak ini kurikulum saya, apakah ini bisa untuk KP? Kalau bisa, berarti Anda bisa matchingkan, gitu ya. Jadi Anda bisa match up dengan KP, gitu ya. Tapi harus sesuai bidang ya. Jadi misalnya Anda MBKM di satuan pengajaran ya, Anda mengajar di SD gitu ya, maka ini tidak sesuai dengan bidang KP gitu ya, tidak bisa. Mungkin koordinator KP bilang ini tidak sesuai, maka Anda tidak bisa mengkonversinya gitu ya. Jadi pembimbing KP ditentukan atau ditunjuk oleh koordinator KP. Kemudian note 3 ya, pra-TA ya. Pra-TA Anda bisa transfer ya, namun output tetap proposal TA dan tetap ikut sidang pra-TA. Nilai tetap mengikuti pra-TA gitu ya. Jadi Anda, kalau Anda ikut join MBKM di penelitian, mungkin Anda mudah mengerjakannya. Tapi kalau Anda ikut MBKM yang tidak sesuai dengan bidang teknik elektro, tetap boleh mentransfer. Tapi Anda harus studi independen gitu ya, dalam bagaimana menyusun proposal TA dan bagaimana nanti mempersiapkan sidang TA-nya. Ya, jadi ini boleh dicentang alih kredit dengan ketentuan bahwa Anda harus menyusun nanti proposal dan juga ikut sidang pra-TA gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas akhir, boleh diambilkan dari MBKM ya. Nah, syaratnya adalah sama, prosesnya seperti reguler gitu ya. Jadi ini sebenarnya nilai plus ya. Kita juga belum tahu, semoga aktivitas MBKM ini menjadi catatan Anda di SKPI atau di apapun itu ya, nanti di surat-surat pelengkap ya. Atau mungkin nempel di transkrip gitu ya. Jadi ketika misalnya contoh Anda MBKM penelitian gitu ya, kemudian TA Anda diambilkan dari topik penelitian, maka ya sebenarnya prosesnya sama, tapi ini adalah suatu nilai plus bagi Anda bahwa Anda mengerjakan TA dengan proses yang sama dengan reguler, Anda mempunyai keterangan alih kredit ya, karena kita juga tidak tahu nanti alih kredit ini menjadi nilai plus ya, barangkali ketika Anda lulus ya. Jadi misalnya ditanya, ini kok transkripmu ada atau ada keterangan Anda ikut MBKM? Ya, saya ikut MBKM penelitian ya. Buktinya ini TA saya transfer dari penelitian, mungkin begitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi tetap sama prosesnya seperti reguler gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti MBKM penelitian, kemudian mungkin project dan sebagainya yang sesuai dengan bidang TA-nya silahkan diklaim gitu ya. Ini adalah nilai plus bagi Anda dan bagi kami, bagi ITS dan juga departemen gitu ya. Tapi prosesnya akan sama gitu ya. Kemudian yang kelima gitu ya, ini adalah mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan yang lain ya, yang di luar perhitungan 144 gitu ya. Jadi kalau Anda mematchingkan sebagian di sini, sisanya akan masuk di luar gitu ya. Jadi untuk menggenapkan 20, Anda akan mendapatkan PLK 3, internship 3 SKS, topik khusus 3 SKS ya. Tapi letaknya adalah di sini ya. Jadi Anda kalau tidak bisa mengkonversi yang ada di sini, ya, mulai dari yang merah, kemudian yang hijau, yang biru, maka Anda bisa mematch up-kan dengan yang di atas ya. Jadi konsekuensinya kalau Anda tidak berhasil mematch up-kan dengan yang di bawah, selain yang kuning auto gitu ya. Nah, sisanya akan di-match up-kan di atas, nanti Anda akan lulus 144 SKS lebih gitu ya. Jadi ini konsekuensinya ya. Jadi semuanya terakui sebenarnya ya. 20 SKS ini Anda pasti dapat gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Cuma tinggal ini 20 SKS ini masuk bagian 144 semua atau tidak gitu ya, atau sebagian gitu ya, minimal sebagian, minimal 11 SKS gitu ya. Jadi MK baru PLK ini pembelajaran luar kampus 1, 2, 3 masing-masing 3 SKS. Jadi PLK 1, 2 ini
masuk auto transfer gitu ya, yang PLK 3 ini di luar gitu ya. Nah kemudian ini ilustrasi yang lain ya. Jadi contoh ini adalah tadi skema kita. Bagaimana kalau Anda MBKM di luar bidang gitu ya, di luar bidang. Siapa yang menentukan di luar bidang ya? Sebenarnya dari proses match up Anda ya. Jadi misalnya ya, Anda tidak berhasil mengkonversi KP gitu ya, atau Anda tidak berani gitu ya mengkonversi KP. Oke, baik. Misalnya di sini kalau menurut saya praktik A ini kalau Anda memang ambil risiko, baik saya ambil praktik A ya, tetap Anda harus walaupun alih kredit, ya, walaupun alih kredit Anda harus tetap mengikuti menyetor proposal dan mengikuti sidang praktik A. Misalkan tidak mengambil ini, begitu ya. Jadi oke, dilepas gitu ya. Sehingga Anda cuma mendapatkan 11 SKS di sini, 9 SKS itu di luar ya. Jadi lebih dari 144 SKS. Jadi ini ada PLK 3, internship, topik khusus, total ada 9 SKS. Sehingga nanti Anda akan lulus berapa? 144 ditambah 9 SKS. Gitu ya. Jadi kalau ini tidak berhasil match up yang baik yang di sini maupun yang di bawah. Gitu ya. Kemudian jika mahasiswa MBKM sesuai dengan bidang teknik elektro ya, tetap Anda mendapat hingga 20 SKS gitu ya. Jadi misalnya 11 SKS ini sudah pasti. Kemudian Anda KP 2 SKS ini ternyata dapat gitu ya. Oh ini match up dapat gitu ya. Pra-TA oke, saya ambil ya. Total ini 5. Kemudian diambil bidang studi ya, mata kuliah bidang studi. Kebetulan ini kok pas, ada mata kuliah wajib yang pas gitu ya, disetujui oleh dosennya. Total misalnya 3 SKS ya. Kemudian ada lagi total lagi tambah lagi gitu ya. Jadi ini berapa ini? 5 tambah ini 16 gitu ya. Atau misalnya ini 4 SKS di mata kuliah wajib ya. Misalnya matching dengan AST gitu ya, kalau power ya. Atau matching dengan ADSP kalau sistem pengaturan. Nah ini 4 SKS sehingga total 4 plus 11 ya plus 5 total 20 ya. Apakah bisa 21? Tidak bisa ya, karena ketentuannya ITS maksimal adalah 20 SKS itu diatur dalam peraturan rektor ya. Jadi maksimal adalah 20 SKS. Jadi di sini Anda bisa match up gitu ya. Dan ini nanti yang menyetujui adalah dosen pengampu ya. Jadi misalnya Anda magang di PLN ya, distribusi, maka Anda bisa mengambil mematch up-kan dengan mata kuliah distribusi sistem tenaga listrik ya, 3 SKS gitu ya. Kemudian di situ bisa match up dengan MPKK ya, manajemen proyek dan keselamatan kerja. Anda dapat 3 plus 3, dapat 6 SKS. Nah, 6 SKS tambah 11 SKS 7 gitu ya. 17 gitu ya. 17 Anda tambah pra-TA, nah, sudah lumayan. Anda dapat 20 SKS gitu ya. Jadi ini keuntungannya jika Anda MBKM di bidang sesuai dengan teknik elektro. Anda bisa mendapatkan seluruh 20 SKS ini di dalam 144 SKS syarat kelulusan gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ilustrasi yang lain ya. Jadi ilustrasi yang lain ya, ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi semoga memberikan pemahaman yang lebih ya. Jadi WASTEC ya, WASTEC, Tekno, PLK1, PLK2 ini akan kita transfer ya ketika ada MBKM dengan jumlah waktu yang sesuai. Total adalah 11 SKS. Nah, jadi ini termasuk transfer kredit bisa dikatakan tanpa match up ya. Jadi tetap mengisi form, tanda tangan pengampu mata kuliah adalah dari manajemennya. Jadi aturan kita sampaikan di belakangnya. Jadi ini Anda pasti dapat ini ya kalau ikut MBKM. Kemudian misalnya ya Anda B, ini Anda ikut magang misalnya tadi sangat sesuai gitu ya. Jadi Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan bidang studi 6 SKS, pra-TA 3 SKS, total adalah 20 SKS. Semua 20 SKS ini bagian dari 144, sehingga Anda lulus 144 SKS. Nah, catatannya Anda perlu
proses matching ya untuk semua ini ya, Jadi perlu proses matching. Kemudian ada kasus yang lain ya, Anda tidak perlu matching ya, karena di matching kan nggak dapat gitu ya. Contoh mungkin MBKM di mungkin ada beberapa MBKM yang ke arah mungkin membuat startup gitu ya. Startupnya juga tidak ada hubungannya dengan teknik elektro gitu ya. Nah ini Anda akan mendapatkan 11 SKS plus 9 SKS ya, tapi 9 SKS-nya ini adalah nilai plus dari 144. Sehingga total Anda akan lulus 153 SKS. Jadi ini Anda tidak perlu matching atau tidak berhasil matching ya. Ini nggak apa-apa gitu ya. Kemudian misalnya ya, Anda matching sebagian ya. Jadi ini ternyata Anda matchingkan dengan KP dan pra-TA ya. Anda bisa lulus ya. Jadi penambahnya dari 144 ditambah yang kuning ini 3 ya. PLK 3. Jadi total 147 SKS. Nah, untuk contoh yang lain yang C ya. Anda ternyata bisa matching dengan TA gitu ya. Dengan TA, jadi ini TA-nya sesuai gitu ya. Nah ini kebetulan TA-nya ini mungkin jarang terjadi ya, tapi barangkali ada ya. Jadi TA-nya dapat gitu ya, Wastek, Tekno, karena ini perencanaan ya, Anda sudah merencanakan dari awal. Saya nggak ambil Wastek, saya nggak ambil Tekno gitu ya. Kemudian saya ingin ambil MBKM penelitian, menunggu ya, benar-benar menunggu, direncanakan. Anda bisa ambil ini. Jadi nanti Anda dapat mata kuliah ini ya. Kemudian TA karena ikut MBKM penelitian Anda dapat match up TA gitu ya. Yang lain sisanya PLK dan internship. Sehingga total Anda lulus 150 SKS. Artinya di sini terlihat bahwa ya kemungkinan mohon maaf ini saya salah mendiskusikan ya. Ini contoh Anda di semester akhir ya. Anda di semester akhir ya ikut MBKM penelitian gitu ya, Wastek dan Tekno sudah ambil gitu ya, mata kuliah pilihan sudah dapat gitu ya, konversi aja semua gitu ya, jadi TA plus 3 plus 3 gitu ya, TA-nya dapat, Anda nanti 6 SKS ini tidak perlu kuliah ya, jadi dimasukkan dengan PLK dan internship gitu ya, jadi 6 SKS ini adalah pelengkap 144 ya, jadi TA. Jadi ini untuk kasus yang Anda misalnya di semester akhir ikut MBKM penelitian, silahkan ya, diklaim gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi Anda dapat PLK 3 dan internship misalnya, kalau mau ambil. Sehingga total Anda mendapatkan konversi selama MBKM adalah 12 SKS. Baik, ini adalah keterangan ya, warna-warna ini adalah tanpa markup, kemudian transfer kredit tanpa markup juga, namun tidak terhitung dalam 144 SKS. Yang ini, yang putih ini dengan markup. Kemudian hal yang penting yang lain ya, ini perlu kita sepakati bersama. Ini bukan kita memersetujui tidak. Jadi harapannya tetap ada report, tetap ada output. Yang output tersebut sesuai dengan kegiatan Anda. Jadi Anda selama kegiatan MBKM ini tentunya biasanya ada logbook dan sebagainya. Logbook dan sebagainya ini bisa dijadikan bagian dari luaran ini gitu ya. Jadi PLK ini Anda perlu membuat logbook, nanti ada contoh logbooknya ya, contoh formnya ada, isian yang sudah jadi ada, Anda bisa lihat gitu ya. Kemudian topik khusus ini Anda perlu membuat buletin, contoh buletin juga sudah ada, deskripsi buletin juga sudah ada. Internship, Anda perlu membuat laporan internship, ya ini contohnya juga insya Allah sudah ada ya. Kemudian kerja praktek, ini Anda tetap membuat laporan KP sesuai dengan struktur laporan KP. Kemudian pra-TA, Anda tetap membuat proposal. Buku tugas akhir, Anda bisa tetap ya membuat buku tugas akhir. Kemudian mata kuliah lain, ini Anda membuat logbook gitu ya. Nah, kemudian luaran yang lain ya, jadi ini tidak perlu presentasi ya. Untuk topik khusus, internship, kerja praktek, ini Anda perlu presentasi. Ini sifatnya adalah kita mencoba untuk sharing ya. Jadi Anda tujuannya bukan diuji, tapi supaya sharing. Apa sih yang Anda dapatkan selama MBKM mungkin nanti bermanfaat pada
adik-adik Anda gitu ya, jadi rekan-rekan Anda. Jadi ini sifatnya sharing gitu ya. Ya, untuk yang ini pra-TA, TA dan mata kuliah yang lain ini mata kuliah yang tidak perlu presentasi. Namun ini sangat tergantung proses match up ya. Barangkali dosennya meminta Anda untuk progress report, nanti tergantung dari proses match up. Tapi secara umum tidak ada gitu ya. Kita agendakan di departemen, namun dengan dosen nanti tergantung bagaimana kesepakatan pada saat match up. Nah, jadi ini adalah ketentuannya ya. Kemudian semua mata kuliah yang ditransfer nanti dinyatakan dalam surat keterangan atau sukat ya, alih kredit atau learning agreement gitu ya. Dan ini proses untuk pengurusan learning agreement ini sampai minggu ketiga perkuliahan atau sampai minggu depan gitu ya. Jadi masih ada waktu ya sekitar 10 hari ya atau 9 hari. Baik, kemudian ini kita lanjut ke bagaimana tata cara dan dokumen apa yang dibutuhkan dan juga bagaimana prosesnya. Jadi barangkali yang ikut di sini banyak yang sudah apply dan juga sudah diterima MBKM. Mohon disimak ya dengan baik, begitu ya. Jadi ini alur MBKM yang sudah kita sampaikan di petunjuk ya, di buku petunjuk. Namun nanti akan ada perbaikan ya. Jadi saat ini proses Anda masih ke pengesahan learning agreement ya. Jadi nanti untuk surat-surat ini, fakta integritas gitu, ini nanti dari biasanya mengajukan di intip-in permohonan surat, maka nanti kita akan ubah ke alihkan ke service desk gitu ya. Jadi nanti ada petunjuknya. Harapannya supaya nggak ada yang kelewatan ya. Jadi karena beberapa waktu yang lalu saking banyaknya, kemudian waktunya mepet, memilah-milahnya agak sulit sehingga ada yang kelewatan. Kita harapkan dengan service desk ini kita lebih tertib ya. Kemudian jadi yang A, baik proses surat menyurat keperluan selama support surat menyurat MBKM dan pengesahan learning agreement ini kita lewatkan service desk ya. Jadi Anda tolong nanti masuk ke sini, login, registrasi sehingga tercatat di service desk ya. Kemudian yang B ini bagaimana kita pendataan ya. Jadi tetap Anda bisa masuk ke sini dan harap join WAG. Jadi karena ini sistemnya dinamis, saya khawatir masih ada yang terlewat. Jadi mohon nanti join di WAG MBKM DTE. Bagi Anda yang memang mengambil MBKM semester ini, begitu ya. Sehingga nanti jika ada update-update akan lebih mudah mengkomunikasikan di sini. Jadi ini sama, jadi saya short singkatnya WAG MBKM DTE ya. Jadi nanti silakan join. Kemudian secara detail dari proses di sini sampai ke learning agreement kita bahas di sini ya. Jadi beberapa hari ini bahkan tadi masih ada yang menyampaikan ke saya yang WA, Pak saya diundang untuk harus ada dari departemen untuk proses diskusi kurikulum gitu ya. Jadi oke, kadang-kadang ini divisi kurikulum di host MBKM ini kadang-kadang agak kurang efektif ya, tapi kita usahakan nanti ada yang hadir begitu ya. Jadi prosesnya adalah begini ya, terkait dengan sampai ke perwalian alih kredit begitu ya. Jadi proses yang pertama adalah mungkin saat ini Anda berada di sini, proses 1 dan 2. Jadi persiapan dokumen transfer kredit ya, diantaranya form match up ya. Kemudian persetujuan dosen wali ya dari proses masap ini. Yang perlu digarisbawahi adalah Anda harus membawa kurikulum MBKM-nya. Jadi bagaimana caranya Anda ketika MBKM ini sudah dapat kurikulumnya. Kalau dalam mendapatkan kurikulum perlu bantuan departemen, perlu bantuan dosen wali, monggo disampaikan ya. Jadi tujuannya adalah Anda mendapatkan kurikulum MBKM. Jadi ketika Anda diterima MBKM, maka yang dicari dulu adalah kurikulumnya ada atau tidak. Kalau ada, oke, aman gitu ya. Proses selanjutnya aman gitu ya. Kalau tidak ada, maka Anda harus cari gitu ya. Jadi departemen ataupun dosen wali insya Allah akan support Anda. Kadang-kadang dari pengalaman ini hostnya minta, Pak tolong kita perlu
diskusi ya ternyata setelah saya tanya diskusi apa Bu, apakah nggak bisa langsung di-share aja kurikulumnya, ternyata sudah ada Pak, langsung di-share sudah dapat ya, yang penting ada dokumen kurikulumnya ya, karena dari dokumen kurikulum ini akan digunakan untuk proses WhatsApp. Tujuan yang lain adalah mengapa Anda proses telah kurikulum dan WhatsApp ini penting, supaya Anda aware ya dengan rencana ya, artinya Anda mau konversi mata kuliah ini, maka bagaimana caranya selama kegiatan MBKM nanti Anda memirip-miripkan ya dengan CPL atau CPMK dari mata kuliah yang Anda transfer ya. Jadi ini yang penting Anda harus membawa kurikulum. Kemudian proses WhatsApp ya. Jadi ini dari persetujuan dosen wali ke dosen pengampu ya untuk semua mata kuliah ya. Jadi di sini Anda perlu form WhatsApp ya. Jadi di sini untuk khusus Wastek, Tekno, PLK 123, topik khusus internship pra-TA, mohon maaf pra-TA ini harus ada persetujuan dari benar ya pra-TA. Jadi untuk Wastek, Tekno, PLK 123, topik khusus internship dan pra-TA ini nanti diwakili oleh tim MBKM DTE atau manajemen ya. Jadi Anda tidak perlu tanda tangan pengampu, cukup dosen wali, maka silakan formnya nanti diupload begitu ya. Kemudian untuk KP perlu kontak koordinator KP ya. Jadi bagi Anda yang sudah masuk ke bidang studi ya, sudah menentukan bidang studinya, silahkan lihat di website internship, Anda bisa download siapa saja kontak dosen koordinator KP-nya gitu ya. Kemudian untuk konversi mata kuliah bidang dan pilihan ini wajib ke pengampu ya. Jadi wajib ke pengampu. Jadi Anda harus saat ini sudah ada pengampu setiap mata kuliah, maka Anda perlu mengontak dosen pengampu untuk mendapatkan WhatsApp gitu ya. Kemudian setelah ini dapat semua dapat, maka Anda bisa mengajukan surat keterangan alih kredit yang ditandatangani oleh Kadep. Dan harus disertai form WhatsApp lengkap dengan TTD ya, kecuali untuk mata kuliah yang ini ya, Wastek, Tekno, PLK 123, topik khusus internship dan juga pra-TA ya. Kemudian kalau sudah Anda mendapatkan dokumen alih kredit, maka Anda bisa kontak dosen wali untuk centang ya alih kreditnya. Sampai minggu ketiga, akhir minggu ketiga, Anda masih bisa mengubah mata kuliah ya. Jadi kalau ini nggak bisa alih kredit, mata kuliah yang lain bisa alih kredit, silahkan ya. Tapi untuk centang alih kredit, misalnya Anda mengusahakan, saya usahakan mata kuliah misalnya analisa dan desain sistem pengaturan gitu ya, saya alih kreditkan ya. Ternyata tidak disetujui oleh dosen pengampu. Akhirnya centang alih kreditnya nggak dapat ya, berarti Anda ikut kuliah seperti biasa ya, apakah online, apakah offline. Gitu ya. Kemudian ini terkait dengan permohonan surat alih kredit ya, jadi ini agak detail, jadi tapi ini saya buat keterangan ini supaya Anda mudah sebenarnya. Anda tinggal ke service desk, silakan registrasi kalau belum punya registrasi, tinggal registrasi, menu diklik pojok ini, isi email, ITS dan sebagainya, Anda bisa registrasi. Kemudian silakan isi ya. Permohonan di sini permohonan suket alih kredit, dipilih medium, kemudian pilih Departemen Teknik Elektro, kemudian ini dipilih menu MBKM Teknik Elektro ya. Kemudian ini contoh perkenalan ini silakan, ini contoh isiannya, perkenalkan nama saya bla bla bla, ini nomor HP ini, bersama ini saya mohon surat keterangan alih kredit, terlampir dokumen ini ya, draft learning agreement dan sebagainya. Jadi ini nanti ada contoh dan juga keterangan di bawah. Jadi untuk alih kredit, Anda harus mengisi draft learning agreement, kemudian form WhatsApp, surat penerimaan MBKM, dan juga transaksi. Rasanya semua dokumen ini mudah didapat ketika Anda sudah diterima MBKM. Kemudian ini file-file penunjangnya, jadi tadi ada beberapa rincian file yang harus dilampirkan ya. Ini contohnya, jadi Anda kalau ini ada di link ini ada di dokumen petunjuk ya, jadi intipin form MBKM, jadi form-formnya ada di sini, nanti jika ada yang baru akan saya update, namun saat ini sudah lengkap untuk menunjang usulan Anda ya.
Jadi ada contoh dokumen yang sudah diisi, Anda bisa lihat di foldernya, nanti akan saya tambahi. Istilahnya bahasa elektroniknya bacemannya gitu ya, ada baceman yang lebih mudah gitu ya. Kemudian ada format logbook, nanti contoh yang sudah ada format logbook saya juga taruh di folder ini ya. Kemudian logbook ini kalau Anda sudah MBKM, kemudian formulir surat keterangan transfer kredit ya, ini nanti di dalamnya ada petunjuk bagaimana mengupload di service desk ya. Jadi yang Anda upload di service desk selain isian yang di slide sebelumnya, Anda perlu mengupload 2 file. Jadi di service desk ini Anda bisa upload banyak file ya. Jadi bisa add multiple file ya. Jadi surat usulan dalam MS Word supaya nanti admin mudah membuatkan Anda surat ya, tinggal copy paste. Kemudian lampirannya tadi ada lampiran match up, kemudian surat penerimaan dan sebagainya dilampirkan di sini. Jadi silakan, ini sudah saya revisi ya. Kemudian contoh form match up ini Anda bisa ambil di sini. Contoh form match up juga yang sudah dilakukan semester lalu ada di sini ya. Kemudian panduan MBKM nanti kita update yang baru gitu ya. Baik, jadi semua form ada di sini. Kemudian ini beberapa contoh ya, jadi bentuk formnya ini form match up gitu ya, jadi ada tanda tangan Anda, tanda tangan dosen wali, kemudian tanda tangan dosen pengampu ya, untuk terutama form match up untuk mata kuliah yang di bidang studi begitu ya, atau mata kuliah DDE gitu ya. Kemudian kalau Anda ini lengkap, mengusulkan dan sebagainya, maka Anda mendapatkan surat keterangan alih kredit ya. Jadi ini seperti ini nanti tanda tangannya Pak Dedet Kadep pakai QR code selama ini sementara ini ya. Kemudian khusus untuk format SAP ini ada revisi ya. Jadi sudah saya revisi di formnya. Ada surat keterangan, ada catatan ya. Jadi untuk mata kuliah wajib dan pilihan bidang ini ada tambahannya ya. Jadi ini kesepakatan dengan dosen pengampu ya. Anda apakah ada catatannya? Misalnya ini memberikan catatan bahwa dosen mengharapkan Anda memberikan progres setiap bulan di awal ya, di awal bulan misalnya. Di akhir perlu presentasi ke dosen ya. Ini tergantung kesepakatan. Kalau tidak ada catatan ya nanti hanya logbook saja gitu ya. Jadi ini perlu nanti di form sudah ada ini. Jadi kalau catatannya ini tidak ada di strip-strip gitu ya. Artinya dosen wali dan dosen pengampu ini bisa memberikan catatan di match up Anda ya. Jadi ini tambahannya ya. Kemudian mohon maaf ini saya lewati dulu ya. Untuk dokumen learning agreement ya. Dokumen learning agreement sementara ini ada beberapa dokumen learning agreement yang belum final ya, karena mengusulkan untuk syarat administrasi di tempat MBKM kita berikan. Jadi bagi yang punya learning agreement dengan catatan, jadi bunyi catatannya adalah untuk keperluan transfer kredit departemen ya, kredit transfer departemen diharapkan merevisi surat ini dengan mengusulkan file match-up mata kuliah yang ditandatangani mahasiswa, dosen wali dan dosen pengampu. Update dapat dilakukan hingga minggu ketiga. Kalau Anda sudah lengkap, maka catatan ini kita hilangkan, maka ini sudah final. Dengan membawa ini, berarti nanti Anda di akhir semester Anda berhak mendapatkan transfer kredit ya. Jadi mata kuliah ini, nilainya tergantung performa Anda selama MBKM. Baik. Kemudian ini masalah learning agreement. Saya kembali yang ini ya, untuk match up beberapa mata kuliah ya. Untuk CPMK topik khusus ini sudah ada di petunjuk, sebenarnya saya ada di sini. CPMK-nya adalah ini ya, ambil 4 dari 9 ini ya, mengenai topik khusus. Kemudian CPMK untuk PLK 1, 2, 3 dan internship, jadi CPMK-nya adalah ini ya. Kemudian CPMK untuk pra-TA adalah ini, silakan dibuat match-up-nya. CPMK untuk TA adalah ini ya, silakan dibuat match-up-nya. Jadi karena untuk match-up Anda butuh CPMK gitu ya. Baik, kemudian
Baik, ini kemudian satu lagi ada beberapa pertanyaan yang mengenai konversi dari prestasi ya. Jadi sementara ini masih belum kita fixkan. Yang jelas tolong dipersiapkan. Anda silahkan kontak ke kemahasiswaan untuk mendapatkan rekomendasi konversi SKS mata kuliah ya. Nanti prosesnya di departemen kita akan melibatkan dosen pembina, kemudian dosen pengampu, dan juga proses administrasi. Artinya silakan ini diproses, sementara kami siapkan form untuk proses di departemen. Kalau dosen pembina setuju, dosen pengampu setuju, maka Anda bisa transfer kredit dari nilai prestasi, begitu ya. Baik. Kemudian timeline ya, ini yang terakhir timeline. Jadi ini timelinenya. Jadi kemarin kita tanggal 3 sudah rapat dosen ya, mohon maaf ini sebelum saya ganti ya. Tanggal 7 yaitu sosialisasi ke mahasiswa, mohon maaf ini harusnya 7. Kemudian deadline untuk perubahan FRS tanggal 17 ya, hari Jumat. Jadi bagi Anda yang masih ragu mata kuliah apa yang ditransfer, segera tolong memfikskan sampai akhir minggu ketiga ya. Kemudian catatan khusus untuk mata kuliah Wastek dan Tekno, nanti akan saya buka form, kalau bisa mungkin Rabu atau Selasa atau mungkin sebelumnya. Bagi yang ikut MBKM segera gabung WAG, nanti segera saya usulkan konversi Wastek dan Tekno ya. Bagi yang ingin mengambil konversi Wastek dan Tekno, karena ini hubungannya dengan SKPD. Gitu ya. Baik, ini lampiran-lampiran mungkin tidak perlu saya sampaikan. Jadi ya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Habib ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Ya mungkin saya mau membacakan Pak notes-nya gitu boleh Pak. Nanti ya, kalau salah Bapak koreksi. Nah, untuk ini teman-teman, program MBKM ini kita yang pasti mendapatkan 12 SKS, akan tetapi yang dapat digantikan nih dari 144 SKS tanggungan kita itu hanya 11 saja. Nah, nanti tergantung dari apa yang kita ambil gitu, itu tergantung dari apa program MBKM dan juga di bidang apa, itu akan mempengaruhi berapa SKS kita akan lulus. Jadi 144 plus gitu. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan lagi yaitu teman-teman harus paling tidak itu ya ini harus sebenarnya harus mendapatkan kurikulum MBKM-nya dari tempat teman-teman MBKM gitu. Kemudian untuk learning agreement ini ditunggu sampai dengan minggu ketiga perkuliahan. Betul seperti itu Pak ya? Ya. Baik. Betul. Jadi untuk terakhirnya yaitu tanggal 17 September. Kemudian ini Pak yang saya masih bingung Pak. Ini 20 SKS ini kita harus selama kegiatan kita di MBKM ini apakah harus itu Pak ini Pak memenuhi 20 SKS ini selama 580 jam atau 530 jam itu Pak? Ya baik. Jadi 20 SKS itu adalah hak Anda gitu ya. Maaf, saya kembali ke slide-nya ya. Ya, ini 20 SKS ini adalah hak Anda ya. Jadi saya bilang hak adalah Anda boleh mentransfer 12 SKS ya ke TBM. Jadi tinggal 12 SKS ini penyusunnya apa ya. Yang jelas Wastek, Tekno, dan PLK 12 ini Anda bisa ambil ya, kalau Anda mau ya, kalau Anda mau. Kemudian sisanya ya, ini adalah tergantung bidang MBKM Anda, tergantung rencana Anda ya. Artinya Anda berencana mematch up-kan ke yang lain juga supaya supaya dapat menjadi bagian 144, tapi ternyata bidangnya nggak cocok sehingga tertolak gitu ya. Nah ini tidak bisa 20 gitu. Artinya tidak bisa 20 di sini, tapi 20-nya adalah ke atas gitu ya. Kalau Anda bisa tapi
males gitu ya, wah saya urusan sama WhatsApp, males kontak dosen dan sebagainya. Ya diterima aja, ya sudah, berarti 11, karena ini mudah, saya bilang mudah, Anda cukup ngisi form WhatsApp, nanti kita berikan gitu ya, kita berikan transfer kreditnya, asalkan ada form WhatsApp-nya ya. Kalau ada yang keliru nanti kita komen gitu ya. Jadi kalau tidak ada, kalau ini sudah sesuai ya kita berikan 11. Nanti, ini 9 ini hak sebenarnya. Hak ini boleh diambil atau tidak ya. Kalau malas juga, ya sudah Anda dapat 11 gitu ya. Dan tambahan lagi bahwa Anda boleh MBKM 2 kali. Nah, namun ketentuannya ya ini. Jadi misalnya MBKM yang pertama Anda transfer begini ya, 11 dan 9 ya, 20. Kemudian MBKM yang berikutnya Anda transfer ke KP dan Prati A5 plus mata kuliah pilihan yang lain. Boleh gitu ya. Jadi yang jelas 20 SKS sekali MBKM, nah ini maksimal gitu. Aturannya seperti itu. Bisa memberikan jawaban Mas dari penjelasan ini? Sepertinya bisa Pak. Ya, oke. Baik, ini saya lanjutkan Pak ya. Yang perlu diperhatikan lagi ini berarti terkait proses match up kita terhadap mata kuliah yang akan kita ambil itu. Kemudian untuk learning agreement ini sendiri teman-teman, ini nilainya itu tergantung dari performa teman-teman gitu selama MBKM. Jadi nggak auto A gitu. Bukan learning agreement, bukan dari proses MBKM ya, tapi dari kurikulum. Jadi proses learning agreement ini sebelum artinya di awal ya. Jadi evaluasinya ada kurikulum MBKM, VS ya, kita match up-kan dengan kurikulum DTE ya. Udah itu aja. Perkara performan dari MBKM, apakah nilainya A atau B, itu nanti efeknya ke nilai gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oh iya, terus kemudian ini kalau tadi kan juga sempat disinggung terkait konversi prestasi ke pengambilan SKS kita. Jadi ini nanti akan dilaksanakan di departemen teman-teman dan harus melewati dosen bimbing, dosen wali dan juga administrasi gitu. Itu ya Pak? Ya. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab nih. Kalau soal ada dari teman-teman ingin bertanya, silakan berangkat di presiden. Kalau tidak bisa menuliskannya di kolom chat ya. Oh ya, ini sudah ada dari Mas Muhammad Adib. Silakan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Adib Afkari dari Elektro 2018. Saya izin bertanya Pak, bagaimana jika pelaksanaan MBKM itu melebihi batas akhir input nilai di semester ke-6? Apakah nilainya itu dapat dikonversikan gitu Pak? Soalnya kan udah melalui proses match up dan lain-lain. Nah, karena hal tersebut kan sudah memasuki masa-masa wisuda atau kelulusan. Ya. Langsung dijawab atau gimana, Mas? Boleh, ini misal nanti kalau tidak langsung jawab, nanti teman-teman menanyakan pertanyaan yang sama Pak. Oke, baik. Baik, saya langsung jawab. Bagaimana kalau proses MBKM-nya melebihi masa wisuda? Ya, ini yang berat ya, hati-hati ya. Kalau masa perkuliahan berakhir masih ada proses revisi nilai ya. Proses revisi nilai itu hingga kalau sekarang hingga September akhir ya. Artinya sekitar 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan kuliah selesai, bahkan mungkin lebih ya, nanti Anda masih bisa ya untuk mendapatkan konversi nilai. Konsekuensinya adalah mungkin keluar akan E dulu ya, keluar akan E dulu, kemudian nanti karena Anda belum selesai MBKM-nya gimana kan gitu. Jadi kalau belum selesai MBKM kan logbook belum selesai gitu ya. Tapi kalau Anda MBKM sudah close ya, Anda segera menyerahkan logbook, maka bisa dinilai, maka nilainya bisa segera dikonversi. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Kalau MBKM di semester terakhir ya. Kalau MBKM-nya tidak semester terakhir, worst case nanti transfernya mungkin di semester berikutnya. Masih nggak apa-apa ya barangkali ya. Karena biasanya di semester akhir ini SKS-nya sisa-sisa barangkali.
Tapi kalau ini MBKM-nya adalah lewat masa wisuda Anda di semester terakhir, ini bahaya ya. Jadi harap harus hati-hati pemilihan waktu MBKM. Gitu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin saya izin menanggapi, nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan. Jikalau semisal dari pihak studi independen itu ingin mengadakan kayak talk show dengan dosen yang mengurusi MBKM di elektro, apakah bisa diperbolehkan Pak? Dan siapa kira-kira yang bisa menemani gitu Pak? Iya, nah ini memang agak kadang-kadang ya terus ya. Jadi sebenarnya target kita kurikulum ya. Kalau dokumen kurikulum itu sudah ada, kurikulum MBKM, ya rasanya dari dokumen kurikulum itulah basicnya. Tapi kalau memang kita diundang khusus ya untuk membahas kurikulum ya nggak apa-apa. Kalau bisa dosen wali hadir boleh. Kalau tidak nanti tim MBKM bisa kontak ke saya, Pak Eka atau Pak Kirit ya. Mungkin ke saya atau Pak Eka saja. Nanti kita bisa koordinasi dulu ya. Baik Pak Dimas, terima kasih Pak. Boleh menambahkan ya, Mas? Ya. Oke, jadi yang terkait tadi ya, misalkan pertama yang pertanyaan mengenai kalau mengambil MBKM di semester akhir kemudian akan wisuda tapi MBKM belum selesai. Nah ini kalau saya pribadi itu mending dihindari karena itu nanti memang sulit sekali secara generasi. Jadi resiko yang paling buruk adalah nanti kalian tidak bisa yudisium, nggak bisa wisuda. Karena memang nilainya belum dikeluarkan. Nah ini masalah kan. Nah kecuali begini, yang MBKM itu katakanlah setelah dihitung SKS-nya itu oke lah, nggak pakai SKS itu misalkan bisa memenuhi syarat istilahnya lulus misalkan. Ya udah, artinya minggu ke-10 teknis saja di-drop aja mata kuliah yang akan diambil transfer itu selama SKS-nya cukup gitu. Nah, makanya yang kemarin yang tadi disampaikan Pak Dimas Anton itu kan kalau bisa itu direncanakan 6-7 itu adalah waktu-waktu golden time-nya itu ya untuk bisa ikut MBKM. Nah, kalau bisa menggunakan semester 6 dan 7 untuk MBKM, maka itu akan sangat membantu dalam ini mengatur ritme studi kalian semua. Kalau misalkan yang tadi misalkan mau exchange di semester 5 is okay ya. Kalau exchange is okay. Tapi yang MBKM yang sifatnya adalah transfer credit untuk match up itu nah diharapkan memang semester 6, 7, nah kemudian 8 balik kampus sudah. Nah, fokus ke mengerjakan tugas akhir. Jadi harapannya begitu. Kemudian yang mengenai ini ya, misalkan pihak penyedia MBKM itu mengundang secara langsung atau misalkan ketemu via Zoom atau apapun untuk mendiskusikan transfer credit. Match up. Nah ini memang terus terang beberapa yang pernah dialami adalah ini yang mungkin Pak Dimas Santo dan Pak Eka pernah datang itu ini ya modelnya tidak hanya spesifik misalkan dengan teknik elektro ITS, ya, tapi dengan hampir semua se-Indonesia, siapa yang mahasiswa yang ikut MBKM di katakanlah perusahaan A, maka semua diundang dari semua bidang keilmuan, kemudian diajak diskusi untuk match up. Kan begitu gitu? Betul Pak Ton ya? Ya Pak? Nah, saya kira itu akan lebih efektif jika, kurikulumnya mana? Nah, nanti pertama adalah tahap match up. Match up secara katakanlah offline. Jadi tidak langsung ketemu ya, dikerjakan sendirilah, tidak ada interaksi dengan penyedia. Nah nanti hal-hal yang ingin diklarifikasi baru ya nanti kita kontak. Nah seperti itu. Kalau itu saya kira lebih efektif ya daripada kita bayangkan ya misalkan mahasiswa elektro ada 100 orang ambil MBKM dan separuhnya itu perusahaannya beda-beda atau tempatnya beda-beda. Nah, kita bayangkan betapa rumitnya itu nanti ya. Betapa rumitnya dan pasti akan time consuming juga. Makanya yang paling mudah kita memegang aja dokumen kurikulumnya. Istilahnya kalau kita dokumen kurikulum itu seperti apa di tempat MBKM itu. Itulah yang menjadi modal awal untuk proses match up. Nah, kalau proses match up-nya adalah sudah ketemu Pak ini, sudah cukup, ya udah selesai. Jadi tidak perlu ada lagi pertemuan seperti tatap muka dengan
pihak penyedia MBKM. Tetapi jika misalkan, ini nggak sesuai nih, tapi ada yang perlu diklarifikasikan, oke silakan, mungkin kontak email lah, mungkin yang paling mudah, atau kontak WA, ya. Nanti kami harapkan begini, Pak Dimas Anton, kalau hal seperti itu terjadi, mungkin kita memang harus, kalau saya sarankan kita di departemen yang harus handle. Jadi kalau langsung dosen pengampu atau dosen wali yang diundang, wah ini sangat time consuming, dan juga pasti nggak akan bisa ketemu, nggak efektif waktunya, iya. Misalkan undangannya ditentukan dari MBKM, tapi dosen itu misalkan punya jadwal yang lain, nah nggak pernah ketemu akhirnya. Dan itu akan terjadi se-Indonesia Raya, nah begitu. Jadi mending kita klarifikasi berdasarkan dokumen, match up, oke. Kemudian beberapa hal yang ditanyakan langsung kita misalkan komunikasi via email itu aja. Nanti lebih baik ketika pintunya adalah nanti di departemen. Ya, jadi kalau bisa Pak Dimas Anton, artinya undangan itu misalkan jatuhnya ke departemen saja menurut saya, tidak ke personal pembimbing atau dosen wali, supaya kita ini kan punya tim MBKM ini, nanti bisa membantu match up itu gitu. Nanti tim MBKM inilah yang akan komunikasi dengan dosen-dosen internal dia itu. Mungkin itu lebih efektif. Ya Pak. Oke. Itu kabar saya Pak Anton. Terima kasih. Oke Pak Didit. Baik, jadi nanti jika ada undangan seperti itu, monggo disampaikan ya. Disampaikan ke departemen. Jadi bisa lewat service desk, bisa ya. Lebih mudah kalau menurut saya lewat service desk. Kalau WA itu sering ya, kadang-kadang ketumpuk ya. Jadi kalau service desk itu mana yang sudah close, mana yang belum itu bisa terlacak gitu ya. Dan kita bisa balas-balasan dokumen dan lain sebagainya. Dan kita bisa bekerja dengan tim. Artinya mungkin hal ini di-handle Pak Eka, ini saya handle, nanti ada tim lain ya, dosen-dosen lain sudah bisa ya. Jadi kita optimalkan ke service desk saja. WA nanti reminder, kalau WA nanti request-nya adalah kelupaan, tolong di reminder. Ya. Baik Pak Dimas, terima kasih. Pak Dede juga terima kasih Pak. Ya. Jadi tambahan kalau Anda sudah dapat dokumen kurikulum saja ini nggak perlu itu diskusi kurikulum. Ya menurut saya ya itu sudah cukup. Gitu. Ya. Silakan yang lain. Baik, ini ada 4 lagi. Yang pertama dari Muhammad Daud. Muhammad Daud, apakah bisa tanya? Ya. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Daud dari angkatan 2019. Ingin memastikan lagi mungkin ya, dari presentasi Pak Dimas tadi berarti untuk yang masuk semester 5 seperti saya ini udah bisa ini ya Pak, konversi SKS untuk kegiatan MBKM magang. Soalnya yang di talk sebelumnya kan mengatakan syaratnya itu lulus 90 SKS, sedangkan yang semester 5 seperti saya dan teman-teman baru menempuh 84 SKS Pak. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Anda MBKM di mana Mas? Saya di Telkom Pak. Magang ya? Nah, ini. Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya aturan magang itu 90 SKS ya. Ya, jadi oke, silakan mengurus WhatsApp-nya ya, atau mungkin Pak Dede ada tambahan. Ya memang ya, kalau dari peraturan rektor itu kan kalau untuk khusus magang itu memang ada aturan itu sendiri, karena gini, jadi ITS itu membuat aturan itu kenapa 19 SKS, karena harapannya dengan 19 SKS itu cukup ilmu di bidang keilmuannya. Nah, kemudian masa ini akan magang di tempat yang mana ya kegiatannya itu nanti sejalan atau match dengan bidang ilmunya. Nah, kalau misalkan in case tidak match sama sekali, ya sebenarnya tidak ada keharusan atau 19 SKS itu. Itu implisitnya seperti itu. Kalau eksplisitnya ya memang hanya 19 SKS, oke. Tuh. Nah, mungkin ini perlu. Saya kira saran Pak Mas Anton betul. Nah,
urus saja mesapnya. Nanti kan akan dinilai oleh tim. Nanti kalau memang diizinkan untuk magang di tempat tersebut, ya apa bisa. Tapi kalau ini Telkom ya jelas ya, ini punya elektro. Kalau boleh tahu sekarang sudah lulus berapa SKS? Sampai di Saya mana? 84, Pak. Wah, kurang sedikit lah. Kurang dikit-dikit lah ya. Oke lah. Oke, ya artinya oke, terus saja match up-nya nanti coba ya kita evaluasi. Tapi mulainya per 1 September ya? Atau kapan mulainya? Iya, per 1 September Pak, kemarin. Oke, artinya sekarang sudah jalan ya? Iya, Pak. Oke. Ya oke, terus saja match up-nya. Oke ya, nanti akan kita lihat ya. Oke. Ya. Kurikulumnya sudah ada ya? Sudah, Pak. Saya kirim ke Bapak dulu. Kemarin saya baru kirim ke Pak Eka sih. Ya, nggak usah dikirim ya. Lanjut aja buat WhatsApp-nya dari kurikulummu itu. Baik, Pak. Iya. Gini ya, saran kami begini. Kalau yang harus membuat mesap itu dosen Fahli atau dosen pengampu, pasti nggak akan jadi. Nanti kalian akan lama sekali nunggu. Jadi kalian usahakan ya membuat sendiri. Ya, saya ngedraft ya, draft mesapnya di draft. Nah setelah itu, oke, ya, diskusikan dengan dosen pengampu. Nah kemarin ada ini di Santo saya juga ini diberikan masukan dari satu dosen ya. Dia ada mahasiswa yang ngurus match up itu langsung pertama ke dosen walinya. Nah, terus dia kemudian disarankan, mending ke dosen pengampu dulu yang akan ditransfer itu siapa, sehingga nanti secara kontennya setuju dulu. Nanti dosen wali, nanti tanda kutip ya, dosen wali tugasnya hanya memastikan itu nanti akan centang transfer kredit di sistem itu. Karena ketika dosen wali itu misalkan tidak pada bidangnya, maka akan sulit juga memutuskan apakah ini masih tidak. Itu Pak Anton. Gimana, Ge? Ya Pak Redat, artinya sebenarnya tujuan kita ke dosen wali itu, dosen wali kan biasanya mahasiswa wali dan dosen wali ini kan kenal dekat ya, paling tidak pernah kontakkan ya. Sehingga ketika mahasiswa ini menyatakan, Pak saya mau MBKM begini-begini, dosen wali bisa mengarahkan, ini loh kira-kira mata kuliah yang cocok, silakan hubungi dosen pengampu, kan gitu ya. Namun kalau ada case seperti itu, dosen wali menyampaikan bahwa tolong silakan kontak ke dosen pengampu, dan dosen pengampu juga nggak masalah, ya wes saya tanda tangan dulu, oke lah silakan gitu ya. Yang penting ujung-ujungnya lengkap. Ya, oke. Memang sih artinya targetnya memang secara administrasi lengkap. Oke. Ini sudah kami sampaikan ya ke dosen-dosen di teknik elektro bahwa nanti memang akan tanda kutip ya direpoti dengan proses match up. Tetapi harapannya begini, ketika seorang mahasiswa ya katakanlah ya misalkan Daud misalkan magang di Telkom, kemudian coba match up. Daud ini orang mahasiswa pertama yang mencoba menghubungi dosen tertentu untuk match up. Nah, saya yakin dosen yang dihubungi itu pasti juga akan berpikir, bagi ya apa yang ngitungin match up ya, begitu kan? Nah, tapi setelah itu ada mahasiswa lagi yang datang, kamu di mana magangnya? Telkom, langsung udah selesai pasti. Jadi memang harus ada case dulu ya, case itu diselesaikan untuk di match up. Nanti kalau itu berulang kepada mahasiswa lain itu lebih cepat. Nah, saya kira kalau seperti itu nanti prosesnya. Karena karena kan sudah tahu ya misalkan, Daud misalkan di Telkom magangnya, ambil katakanlah transfer ke misalkan mata kuliah security and cryptography misalkan, oke. Kemudian berikutnya misalkan Habib juga sama, dia ingin magang di Telkom, kebetulan, dia juga ingin transfer di mata kuliah itu. Nah, ya gampang sudah ada contohnya kamunya, tinggal tanda tangan selesai itu. Nah, begitu. Ya. Jadi mungkin memang nanti semakin lama ini akan semakin menjadi sebuah boleh dibilang menjadi sebuah kebiasaan ya bagi dosen. Oh ya pernah nih saya membuat match up untuk mata kuliah saya dengan magang di sana. Nah itu menjadi pengalaman yang semakin lama akan semakin memudahkan mempercepat proses match up. Memang yang paling lama pasti di match up. Ya. Karena ada tarik ulur ya antara mahasiswa dengan dosen pengampu. Nah, di sini memang poinnya di situ. Nah, oke lah ya, kita kan harus belajar ya. Ini kesempatan kita belajar komunikasi dengan dosen juga melayani mahasiswa, diskusi, objektif gitu. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizan tadi mas atas jawabannya. Mungkin aku mau menyampaikan pertanyaan dari teman saya. Jadi teman saya kebetulan nggak bisa hadir. Dia bertanya,
kalau tadi kan case-nya seperti saya sesuai dengan bidang studi, jadi insya Allah aman. Namun untuk teman saya ini dia ada yang mungkin tidak sesuai dengan bidang studinya gitu, magang. Apakah konversi SKS saya bisa ditabung untuk masa depan atau bagaimana, Pak? Ya, kembali ke dosen pengampunya. Jadi kalau kan gini tadi dijelaskan ya, alurnya yang tadi kan jelas ya, bahwa ada kesempatan 6 SKS itu diambil untuk bisa mengambil mata kuliah pilihan bidang lain, ya kan? Jadi misalkan Daud itu kebetulan di Telkom, pasti sesuai. Nah, tapi misalkan Habib di Power, nah dia magang di Telkom, artinya ya dapat 6 SKS itu yang bisa diambil secara tanda kutip ya, secara gratis di itu, transfer ke situ. Jadi karena gini, dosen wali itu dosen yang pengampu itu ketika mesap itu tidak melihat mahasiswa ini di bidang apa, tidak. Tapi melihatnya adalah kurikulumnya. Kurikulum yang dari tempat MBKM itu apakah sesuai dengan mata kuliah yang akan dituju, itu aja. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti ketika dicek kan jelas sini, oh mahasiswa Power harus ngambil mata kuliah ini wajibnya di Power. Nah, ketika ada mata kuliah yang belum terambil, nah ini nanti harus hitung, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan sampai ya nanti ketika kamu misalkan ikut MBKM, ya kemudian mata kuliah itu ya ada yang kurang di bidang. Nah, nanti kamu tuh harus ngambil, gitu. Akhirnya kamu akan menjadi 144 plus, nah lebih gitu. Nah ini yang harus hati-hati sekali. Di awal-awal mesap itu harus hati sekali. Coba diperhitungkan benar-benar ya. Ketika saya magang di suatu tempat misalkan yang bidangnya beda dengan bidang keilmuan, nah nanti pasti akan ada yang tidak bisa ditransfer ke mata kuliah bidang yang kamu ambil. Nah artinya kamu tetap harus mengambil mata kuliah itu. Nah makanya nanti akan menjadi bisa plus lebih dari 144 SKS. Ya jadi harapannya kan ya memang ya kita kan oke lah kalau kita ngomong semangatnya merdeka belajar harusnya kan merdeka, tapi di sini kita juga punya constraint. Nah gitu loh, seorang mahasiswa itu tanda kutip ya diakui kepowerannya, diakui ke telkomannya, diakui ke pengaturannya, ke LKA-nya. Nah itu ada batasannya, minimal ini loh yang harus diambil. Nah kalau ada kegiatan yang cocok ya nggak apa-apa digantikan dengan kegiatan itu, tapi kalau kegiatannya nggak cocok ya jangan dipaksakan. Nah, karena kalau itu kita paksakan, artinya kita mengorbankan capaian atau kompetensi kita nantinya. Nah ini yang kemarin sangat diwanti-wanti oleh para dosen ya di elektro ya, saya kira di semuanya ya, di semua di ITS. Jangan sampai masa ini kehilangan kompetensi yang telah kita susun dari awal kurikulum itu. Ya, makanya harapannya cobalah ya pilih tempat MBKM ya supaya memang nanti dengan mudah bisa ditransfer ke mata kuliah yang memang ada di elektro. Nah, itu ya harapannya itu. Oke, ya monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak. Nanti jawabannya saya sampaikan ke teman saya. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, mungkin ini tambahan. Tadi kan dari Imam itu sempat menyinggung tentang itu Pak. Apakah dapat diambil di semester berikutnya itu bagaimana sih Pak sistemnya? Apakah ini SKS ini bisa istilahnya ditabung dulu gitu apa bisa Pak? Nanti diambilnya di semester depannya. Ini memang agak rumit ya karena ini aturannya itu kita juga ya ini. Kalau tadi kan aturan konten ya, masalah match atas itu konten sebenarnya. Nah kalau yang pertanyaan yang baru ini adalah masalah benar-benar real teknis administratif. Ya. Karena setiap mahasiswa ya sekarang ini ya, kalau kalian mengambil FRS, maka FRS nanti akan disetor ke Dikti, dicatat di Dikti. Misalkan Habib, kamu semester ini ngambil 18 KS, mata kuliahnya A, B, C, D, E, ya, itu disetor di Dikti, catatan di sana. Nah, nanti mata kuliah ini artinya apa? Ketika nanti akhir semester, kan nilai masuk ini, itu akan dicocokkan, bener nggak ini? Mata kuliahmu itu bener yang 5 yang kamu ambil tadi. Kalau nggak cocok, nggak bisa masuk nilaimu. Gitu. Jadi kalau ada perubahan harus terekod semua, gitu loh. Nah, artinya apa? Rule yang dipakai di PDK adalah semester ini harus tuntas semester ini. Nah, apanya begitu? Nah, jadi kalau misalkan ambil MBKM sekarang, ya transfer aja sekarang.
Nah, itu. Jangan ditunggu-tunggu lagi, karena apa? Nanti kan kalau misalkan MBKM sekarang, terus kamu nggak ngambil mata kuliahnya, ya kan? SKS-mu misalkan kosong, ya kan? Harapannya kamu transfer ke semester depan. Nggak bisa. Ya, karena apa? Semester depan kamu ngambil mata kuliah normal, plus dengan yang dari MBKM. Wah, ya bisa. Nah, itu. Jadi, hati-hati sekali. Ya. Jadi kalau bisa, langsung aja. Kegiatan saat ini, langsung diurus saat ini, selesai sampai dengan administrasi selesai. Dan kita punya constraint 24 SKS maksimal ya. Nah, itu. Ya. Constraint 24 SKS dan juga dibatasi IPS ya Pak Andras. Nah, itu. IPS. Kalau IPS-nya rendah, berarti kan nggak bisa ngambil 24. Nah, itu kan. Nah, oke. Jadi ya tolong ya. Jadi kalau bisa MBKM sekarang ya wis semua diselesaikan sekarang. Ya, karena iya Pak. Jangan merencanakan untuk nabung ya, tapi barangkali kasus-kasus insidentil itu mungkin terjadi kalau menurut saya. Tapi direncanakan sekarang kuliah plus MBKM, nanti mata kuliahnya MBKM itu ditransfer semester depan, jangan gitu ya. Jangan ya, jangan. Ya. Nabung itu artinya mungkin Pak Anton, mungkin teman-teman jadi ya bedakan antara nabung dengan nyicil. Kalau nabung itu dulu tadi ya, kegiatan sekarang tapi diambil semester berikutnya, jangan. Tapi kalau nyicil boleh, misalkan semester ini ambil MBKM, convert langsung 8 SKS. Semester depan ngambil lagi, convert 10 SKS. Sudah, akhirnya dapat 18 SKS dari 2 kali kegiatan MBKM. Nah itu oke, itu mata ya. Nanti semester depannya 2 SKS, total 20 SKS. Boleh? Ya, monggo, itu bisa. Ya. Nah. Oke. Baik Pak, sudah dijelasin tadi. Menambahkan Pak Kadep. Iya, Pak Ika, monggo. Oke, monggo Pak Ika. Jadi bagi yang ingin MBKM di 2 semester, hati-hati, kadang seperti kegiatan magang, itu kalau kalian banyak mengambil kegiatan kuliah di kampus itu ya, jadi tidak diizinkan banyak-banyak izin dari kegiatan magangnya gitu ya. Itu aja. Makasih. Ya, ini masalah klasik sebenarnya ya, Pak Eka ya dan Pak Agus Anton. Artinya timeline antara kegiatan MBKM, terutama magang ya, itu mungkin timelinenya tidak sinkron dengan kalender akademik di tempat kita di TTS. Nah, jadi dulu pernah kejadian mahasiswa itu akhirnya magang ya 6 bulan penuh itu dilakukan di 2 semester tepat di tengah-tengah. Jadi tengah semester dia berangkat, tengah semester berikutnya depan dia baru pulang. Nah, kita bayangkan betapa kompleksnya masalah seperti itu secara administrasi. Dan juga mahasiswanya pasti akan berat karena apa? Setengah semester depan itu dia harus magang plus kuliah. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah karena apalagi nanti kalau misalkan kegiatan MBKM-nya itu mewajibkan misalkan harus online, harus onsite, tidak boleh online. Itu berat sekali. Jadi hati-hati. Nah, disinilah yang diharapkan adalah ya tadi ya istilahnya perencanaan dan juga kedewasaan. Jadi tidak bisa hanya satu pihak. Pokoknya aku pengen 12 kali transfer ya, tapi nggak bisa begitu ya. Artinya, oke, kita sama-sama kita ada perencanaan yang baik, ya. Ayo kita gegeran di depan dulu, nah, tapi di belakang kita happy ending semua, gitu. Ya, oke. Baik Pak, berarti ini saya tambah lagi ke bawah ya. Mungkin yang lain, Mas. Tapi yang lain ada yang raise hand, silakan. Mungkin pertanyaannya, silakan. Mungkin dari Mas Haris Maulana. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Faris Maulana dari Elektro 2018. Saya tanya mengenai logbook Pak. Jadi kan tadi untuk mata kuliah yang wajib itu perlu ada logbooknya. Nah, apa sih konsekuensi kalau logbooknya itu tidak mencapai dari TPMK dan durasinya nggak sampai dengan rencana match up yang awal tadi. Jadi
mungkin durasinya masih 100. Terus apakah mungkin yang magang ini ada waktu senggang ya, jadi bisa mengikuti perkuliahan yang di match up-kan tadi. Mungkin apa bisa ya Pak dimasukkan ke logbooknya itu tadi, saya mengikuti perkuliahan ini, mata kuliah ini. Terus pertanyaan yang lain juga berbeda ini. Jadi untuk yang sudah dikonversi ini apakah perlu ya Pak absen untuk setiap pertemuan dari yang dikonversi? Mungkin itu Pak. Monggo Pak Anton, ini teknis sekali monggo. Ya, baik. Oke, logbook ya. Jadi logbook ini ada 2 evaluasi ya. Jadi sebentar saya tunjukkan ya. Ya, lebih punya gambaran. Nanti saya upload juga contoh dari logbook. Oke, jadi ini contoh dari logbook yang sudah dibuat dari mahasiswa yang ikut MBKM. Kebetulan ini MBKM penelitian mungkin anaknya ada di sini ya, Yusufu ya. Jadi saya pakai contoh. Jadi ini yang diisi ya. Jadi nama kegiatan, deskripsi kegiatan ini deskripsi ini diambilkan dari bagian dari yang perencanaan di Mas'ab gitu ya, kan ada rencana kegiatan, kemudian CPMK apa yang diraih, kemudian foto kegiatan, kemudian mahasiswa mengisi durasi ya, jadi durasi kegiatan untuk ini berapa, tanggal kegiatan berapa, saya rasa nggak sulit ya, Anda kan melakukan MBKM kan melakukan apa, durasi berapa, tanggal berapa, ini dicicil aja gitu ya. Nah, dosen nanti mengisi ini. Dosen mengisi contohnya kesesuaian ya. Kesesuaian antara deskripsi dan CPMK ini berapa persen. Kalau sesuai ya diisi 100%. Kemudian waktu durasinya ini 3 jam, dosennya menilai kira-kira ini deskripsi ini mampu digunakan berapa jam. Barangkali dosennya ngisi lebih atau kurang ya, monggo ini diisi oleh dosen. Nanti di akhir dari semua kegiatan dari logbook ini ya, jadi akan ada total ya. Total di sini. Ini. Jadi total ini adalah total adalah rata-rata ya, ini rata-rata untuk kesesuaian 95%. Jumlah jamnya adalah 152 yang dinilai dosen. Nah, 152 ini untuk mengevaluasi kebutuhan jam. Ya. Jam untuk 3 SKS ini berapa jam? Ada di atas ya, nanti kita lihat. Untuk 95 ini kalau 95% kesesuaian ini kita sepakati ini berarti nilainya 95. Gitu ya. Jadi pertama dilihat dulu ini cukup atau tidak. Nah, untuk bukti-bukti ini jika ada yang perlu di submit selain gambar ini ditampilkan di Google Drive sehingga dosennya bisa akses gitu ya. Jadi dosen yang pertama melihat ini cukup enggak ya? Kalau 3 SKS itu sekitar berapa ya? Harusnya ada 150 jam Pak. Jadi 3 SKS itu setara 150 jam Pak di Mas'ab ya. Nah ini kalau sudah 152 ya cukup ya dikonversi. Nanti kalau ini kurang, maka ini bisa dikonfirmasi ke mahasiswanya, kamu kok kurang gitu ya. Atau dinilai kurang gitu ya. Jadi penilaiannya yang pertama adalah kecukupan jam ya. Jadi maka ketika ngeklaim ya yang rasional ya mengerjakan ini berapa jam. Kemudian nilainya diambilkan dari sini. Kemudian cukup menjawab ya untuk logbook ya.
Ini nanti saya taruh di Paceman ya, contohnya ya. Kemudian satu lagi tadi apa pertanyaannya? Untuk yang logbook tadi Pak, misal kalau ada waktu senggang terus mengikuti kelasnya itu bisa dimasukkan ke logbook apa enggak? Yang kedua itu absen Pak. Absen, oke. Jadi sebenarnya tidak ada absen ya, kita evaluasinya ada logbook. Kemudian kalau waktu senggang, jadi gini Mas, patokan untuk membuat logbook itu adalah file markup ya salah satunya, walaupun tidak mengikat ya. Artinya ketika Anda markup, sebentar ya, saya tunjukkan contoh markup ya. Markup. Nah ini di markup ya. Markup ini Anda markupnya apa ya? Misalnya ini apa namanya? Ini JPMK-nya ya. JPMK-nya dideskripsikan, harusnya ini bawahnya ada JPMK-nya. Ya. Keterangannya harusnya. Jadi ada JPMK-nya apa? Jadi ini misalnya untuk penelitian ada studi literatur ya, berapa jam? Perhitungan rugi aliran daya berapa jam ya? Nah, nanti di dalam pelaksanaannya nanti Anda membuat logbook ini ya ini berdasarkan ini sebisa mungkin ini karena ini perencanaan Anda ya. Anda perlu studi literatur nanti apa aja yang dibaca, berapa menghabiskan berapa jam gitu ya. Kemudian simulasi menghabiskan berapa jam gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi tolong dikorelasikan antara markup dengan logbook gitu ya. Artinya markup penyusunan logbook ini punya guidance markup Anda ya. Agak beda nggak apa-apa, tapi jangan terus markupnya ditinggal pada saat waktu mengisi logbook gitu ya. Ya. Kemudian waktu kosong tadi ya sebenarnya nggak ada sih waktu kosong ini. Anda kan bisa melakukan yang lain kan, apapun itu, paling tidak baca referensi, baca ini, koordinasi, diskusi, itu kan juga bagian dari aktivitas gitu ya. Kalau menurut saya kok gitu ya. Nah, kalau kebetulan Anda ikut kuliah kemudian temanya sama ya, anggap itu pembelajaran kan, bisa begitu ya. Tapi bukan terus pembelajaran semua lah, ini Anda merencanakan kegiatan KB diisi pembelajaran, belajar kan ya juga nggak tepat gitu ya. Ya silakan, ada lagi counter barangkali atau ada tambahan gitu Pak. Saya tak minum dulu. Gimana Mas Faris? Yang tadi mengenai waktu senggang ya, nah ini memang artinya memang ya kalau ini memang mungkin bisa terjadi ketika kalian misalkan MBKM dengan yang apa istilahnya yang online, ya, tidak harus onsite. Ya, begitu nanti kan MBKM dan itu onsite, ya misalkan sudah kontrak 4 bulan ya sudah, kalian nggak bisa lagi tengok-tengok kampus, kalian misalkan harus ke Jakarta, sudah 4 bulan di sana, seperti itu. Itu terjadi di teman-teman yang sebelumnya magang itu. Mereka sedang nggak sempat untuk pulang pun nggak sempat karena mereka kerja di sana. Kerja sehari 8 jam 8 sampai jam 4 sore, seminggu 5 hari kerja. Nah, bahkan ada beberapa yang istilahnya mereka ini ya bisa sampai overtime istilahnya, jajan lembur. Nah mungkin kalau boleh disarankan ya jangan dicampur-campur antara kegiatan yang di MBKM dengan yang katalah ya kalau punya waktu senggang. Itu oke. Tadi saya sepakat dengan Pak Dimas Anton, kalau punya waktu senggang ya oke lah, itu artinya Anda menambah pengetahuan. Tapi jangan dimasukkan ke dalam logbooknya. Nanti yang nilai bingung. Duh,
kamu ini katanya MBKM di sebuah perusahaan misalkan chemical, tapi kok tiba-tiba di logomu ada namanya misalkan apa mengikuti kuliah misalkan manajemen atau ekonomi gitu. Nah itu harus hati-hati sekali ya. Nah, nanti malah penilaiannya bisa jadi wah berarti anak ini nggak fokus. Nah kan sayang. Jadi mending ya kita stick on rencana yang ada di Matchup. Itulah yang dilaporkan dalam logbooknya. Ya. Nanti misalkan nanti ada punya kesempatan misalkan. Nanti kan ada presentasi ya Pak Anton ya. MBKM nanti kan setiap mahasiswa yang MBKM itu kan sebelum ditransfer kreditnya sesuai dengan learning agreement itu akan ada sesi presentasi. Ya nanti kita kumpulkan semua yang MBKM. Oke silakan kita adakan seperti apa seminar untuk menyampaikan pengalamannya. Itu oke silakan. Nah, nanti diceritakan di situ bagaimana pengalamannya. Oh ternyata magang di sini tuh MBKM di situ banyak waktu senggang. Bisa jalan ke pantai, bisa kemana, nah itu silakan diceritakan. Tetapi jangan masuk logbook ya ke pantainya. Nah, oke, seperti itu nggak gambarannya. Oke, monggo. Ada yang lain mungkin? Pak Mas Anton, ini karena kita kan kita berarti jam 9 ya, sampai molor. Nah, ini karena besok kita juga masih punya acara yang lain. Ya. Nanti dari Mas Faris, apakah sudah jelas? Oh, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Mas Faris, ini terakhir ya Pak ya dari Mas Ilham dan Trianto. Oke, terima kasih Mas Kabir kesempatannya. Oke, mungkin ini saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu kan saya kan sekarang ambil studi independen, jadi saya 3 bulan course di online, terus 3 bulan lagi itu ada project Pak. Tapi nanti proyeknya selesai sampai Januari 2022 tahun depan. Gitu. Nah, ini kan pertanyaan pertama itu kan saya sekarang ambil mata kuliah pembelajaran luar teknik elektro. Kalau misal kendalanya itu untuk match up itu, kalau di webnya elektro sendiri belum, atau di FRS-nya itu belum ada itu Pak, belum ada silabusnya. Jadi untuk saya bikin match up-nya itu masih kesulitan. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua ini kan ya kan dari MBKM-nya yang saya ikuti sekarang itu kan sebenarnya udah ada semua udah ada ketentuannya, udah ada silabus sama ketentuannya berapa jam untuk tiap babnya. Nah itu kalau misalkan kalau misalkan di total itu sebenarnya nggak nyampe itu Pak, nggak nyampe 20 SKS yang sesuai sama di elektro, karena kalau saya kemarin tanya dari anak-anak yang ikut bangkit kemarin itu 3 SKS itu kan setara 120 jam. Nah itu kalau misalkan kegiatan yang di total dari sini itu nggak 120 jam dikalikan berapa mata kuliah saya ambil itu berarti saya nggak bisa ngambil 20 SKS atau maksimal cuma sekian 12 atau 13 SKS. Itu bagaimana ya Pak? Ya. Boleh saya tanggapi ya? Yang pertama tadi apa? Mata kuliah itu Pak, pembelajaran luar teknik. Oh iya. Oke, di presentasi tadi nanti mohon panitia untuk share ya. Sudah saya sudah ada CPMK dari PLK ya. Silakan paling tidak dengan modal CPMK Anda bisa membuat match up ya. Bisa bayangkan? Iya bisa Pak, cuman untuk yang dokumen PDF yang CPMK-nya itu loh Pak, itu masih dapat. Ya, yang penting ada CPMK-nya. Oke, jadi ini CPMK-nya ya, sudah terlihat ya. CPMK mata kuliah itu maksudnya. Ya, tadi saya sampaikan. Nah ini ya, jadi untuk PLK 1, 2, 3 dan internship ini CPMK-nya lebih sama ya. Jadi mampu bekerja secara kelompok. Jadi kalau Anda di Bangkit itu punya proyek kelompok yang masuk ini, berkomunikasi secara efektif, tulisan maupun tulisan. Kalau Anda diminta
membuat laporan kan masuk ke sini atau logbook bisa masuk ke sini. Belajar mandiri ya, Anda diminta untuk proyek mandiri kan ini bisa diklaim CPMK ini. Mampu menunjukkan sikap religius nasionalis menghormati. Ya, ini juga kalau Anda bekerja secara tim kan Anda juga bisa mengklaim CPMK ini gitu. Bisa dibayangkan ya? Ya bisa Pak. Ya ini tolong perbanyak cari baceman ya supaya Anda bisa menerka bagaimana mengisi file masuknya. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengenai Jam. jumlah jam ya? Iya Pak. Kalau Anda ikut bangkit ya? Bukan Pak, saya itu Pak, gerilya dari Kementerian SDM Pak. Oh, apa namanya, pemasangan PV bukan? Iya Pak, betul, PLTS Pak. Ya, kalau pemasangan PV mestinya ya, jumlah jamnya sudah ada belum? Sudah Pak, tapi yang jadi permasalahan itu kan nanti kan setelah 3 bulan kan ada Pak, ada proyeknya 3 bulan. Nah ya. itu gimana? Tulisnya itu cuma 12 pekan untuk tiap topik Pak. Jadi nanti itu saya bikinnya itu sesuai sama tiap harinya saya kerjanya berapa jam atau gimana Pak? Soalnya nggak ada ketentuan khusus untuk yang proyeknya Pak. Proyek 12 pekan. Kalau Anda pakai jam kerja sehari Anda bekerja 8 jam. 8 jam kali weekday ya, artinya 8 kali 5 kali 12 kali berapa pekan tadi? 12 pekan Pak. Ya, artinya konversi aja. Kalau Anda kerja di lapangan, kan Anda kerja kan office hour misalnya. Sehari 4 jam, ya kali berapa, seminggu 5 hari misalnya, kali berapa minggu, sudah Anda dapat minggunya kan gitu. Dapat jamnya maksudnya. Oh, iya. Baik, paham Pak. Ya, kalau saya rasa begitu bisa ya pendekatannya. Bernama Pak Tun ya? Jadi ini kan seperti pendekatan kita ketika kita dulu merancang magang dengan PLN. Jadi pendekatan juga ada sisi waktu. Jadi kalau 12 minggu kan 3 bulan ya, betul ya? Ya. Jadi 12 minggu katakanlah itu adalah 5 hari kerja. Nah, jadi 1 hari kerja itu misalkan dihitung 8 jam. Ya tinggal kalikan aja. 8 kali 5, 40 jam per minggu. Kalikan 12. Itu yang nanti bisa dihitung sebagai adalah apa ya? Itu nanti dikonversikan ke berapa SKS itu kan mudah. Saya kira itu bisa, ya. Pendekatannya berdasarkan waktu ya. Ya. Ada lagi? Kita sudah lebih 1 menit. Bisa ditutup Pak Dimas. Ya, tutup aja sebelum ada yang tanya lagi. Ya. Mungkin bisa diskusi di WA group aja. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah diterima MBKM ya, termasuk yang exchange, saya tadi lihat Khairul Bayi, sekarang dia sudah di Belanda ya. Tadi sempat bertanya tapi ya hilang. Jadi silahkan join grup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di grup. Saling mengingatkan ya. Kemudian jika ada request khusus terkait dokumen, tolong lewat service desk ya. Jadi sebenarnya tanya juga lewat service desk juga bisa kalau sifatnya private ya. Kalau bisa jangan lewat chat Jabri ya. Kalau tidak sangat-sangat besar ya. Baik. Oke. Baik, mungkin itu teman-teman acara akademik pada malam hari ini terkait dengan MBKM. Nanti untuk materi dan juga aturansi beserta dengan recording akan dikirim ke masing-masing kepala. Dan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Untuk menutup acara pada malam hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat disebutkan. Terima kasih kepada Pak Dede dan Pak Dimas dan Pak Eka karena telah kita juga membagi informasi terkait dengan MBKM ini. Dan untuk teman-teman tetap semangat yang mengikuti program MBKM juga ya, semangat terus sampai dengan akhir nanti dan juga
stay safe dan tetap sabar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Waktunya istirahat. Ya. Terima kasih. Oke, saya alih dulu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin dulu ya, Mas